Baik, ini menarik sekali. Tadi sudah dikasih deretan informasinya juga gitu ya terkait mengenai perubahan dari co-payment to risk sharing. Dewan Asuransi Indonesia sendiri menanggapinya seperti apa sih? Dan kan besarannya rencana awalnya itu 10% gitu ya, kemudian jadi 5%. Nah, ini akan seperti apa nanti dampaknya ke bisnis gitu ya, keseluruhan yang selama ini dihandle sama perasuransian, Pak Julius. Ya, terima kasih Bu Maria. Jadi begini, pada saat pertama kali launching disampaikan waktu itu di publik bahwa ada kan 10% co-payment istilahnya. Sebenarnya pola ini kan pola yang umum di dunia asuransi, Bu. Ya. Kalau kita punya asuransi kendaraan bermotor tuh kalau tabrakan, serempet itu ada 300.000 biasanya. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Cuman memang selama ini publik di Indonesia, konsumen Indonesia sudah menikmati yang tanpa itu. Jadi dari rupiah pertama udah dibayar gitu ya. Nah, kemudian adanya ketika kemudian masuk ke 10% co-payment waktu itu, memang ada harapan sebenarnya gini dari industri, ada perubahan perilaku dalam saat klaim. Harapannya gitu. Jadi gini, kalau setiap klaim ada 10%, orang akan tidak utilisasi tadi sempat disebut sama Pak Ogi. Utilisasi ya kita minta orang pasti memakai klaim dari asuransi, tapi jadi lebih hitung-hitungan lah gitu. Kalau yang cuman oke lah sakit kecil misalnya, ini cuma contoh aja, misalnya sakit obat bisa dipakai dengan obat warung gitu misalnya, ya kan nggak usah lah, karena saya harus ada co-sharing 10%. Nah tapi dengan sekarang jadi memilih, memang ya nampaknya poin yang soal perubahan perilaku mungkin akan tidak cukup, tidak bisa dicapai melalui program yang ini, gitu ya. Kan yang resharing ini. Yang resharing gitu, karena kan sekarang jadi pilihan. Yang saya dengar kayak begitu ya. Ini belum keluar memang nih. Jadi masih belum diketok apakah harus menggunakan resharing atau bertransform dari co-payment ke resharing? Nggak, jadi sudah yang saya dengar begitu. Tapi ini kita tunggu dulu, aturannya kan belum selesai. Tapi begini, paling enggak begini, yang saya dengar kan jadi nanti akan ada pilihan. Jadi boleh pakai resharing 5%, boleh tanpa resharing. Tapi memang memilih ada bayarannya, tentu premi berbeda. Itu yang pertama. Jadi kemungkinan target soal perubahan perilaku mungkin jadi agak mungkin nggak sampai di situ lewat strategi yang seperti ini. Memang sebenarnya gini Bu, kalau saya diskusi sama teman-teman di industri asuransi, ada cukup banyak pelaku industri masa asuransi yang mengalami kerugian sebenarnya ketika dia melakukan line of business ini. Ada yang bilang sampai 120%, 150%. Jadi 120% mereka 20% rugi. Sebenarnya ada apanya sih, ada resharing 10%, jadi dia turun nih gitu kan, sebenarnya begitu harapannya. Tapi karena ada banyak permintaan juga dari masyarakat dan segala macam, saya lihat sampai OJK mengakomodir hal itu. Nah, paling nggak itu sih Bu. Di sisi kami mungkin soal perilaku jadi agak sulit untuk dicapai dengan strategi yang ini, gitu sih. Dari sisi perilaku tuh artinya adalah akan lebih banyak kecenderungan tidak memilih yang ini begitu ya. Hampir pasti orang akan memilih yang tidak pakai, logika saya gitu ya. Betul. Gitu. Plus ada konsistensi juga. Misalnya gini, kalau tahun ini saya pakai bukan co-payment, resharing gitu. Kemudian saya nggak klaim nih. Tahun ini ternyata saya bagus katanya. Tahun depan saya beli yang tanpa kan gitu kan gitu. Kemudian ada klaim gitu. Jadi akhirnya kemungkinan ya kesulitannya ini adalah pengumpulan data akhirnya. Karena kan tidak dalam variabel yang sama nih. Dalam 5 tahun misalnya, klaim saya bisa dalam 5 tahun sekian, tapi dengan variabel yang berbeda-beda. Ada variabel pakai co, ada variabel tidak pakai co. Nah ini kemudian jadi tugas nampaknya. Ini mungkin kelanjutannya harusnya adalah mempersiapkan data industri yang bisa dipercaya. Dan itu data industri, jadi bukan data per perusahaan. Sehingga akhirnya memang ternyata orang Indonesia ini seperti ini prosesnya. Nah di situ mungkin nanti perilaku bisa mulai kita sama-sama pikirkan seperti apa. Jadi ketahuan perilakunya, ketahuan juga needs-nya kalau ada data yang tadi begitu ya, secara industri, secara luas begitu ya. Kita sambung Pak Julius terkait mengenai penguatan ekosistem asuransi kesehatan juga yang akan menggantikan ketentuan dalam surat edaran ini begitu ya, surat edaran SEOJK nomor 7 tahun 2025 ini. OJK mengecualikan ketentuan resharing untuk kondisi darurat yang disebabkan misalnya ada kecelakaan, terus kalau misalnya ada kesehatan tuh penyakit kritis yang dinyatakan dalam polis asuransi. Kalau di kesehatan kan tuh ada tuh kalau penyakit kritis dan lain sebagainya. Ini seperti apa Pak Julius? Jadi gini, memang
Ini sih saya tahu ya, OJK kan coba mengakomodir permintaan dari masyarakat. Misalnya begini, ada orang kecelakaan, tapi dia harus sharing 5% gitu. Kan susah juga lagi, maaf, lagi di UGD, lagi susah. Mungkin seperti itu ya pemikirannya. Memang menurut saya mungkin bisa dipertimbangkan hal ini. Tetapi memang yang perlu dipikirkan soal penyakit kritis. Penyakit kritis itu menurut saya sebaiknya punya definisi yang sama. The whole industry. Maksudnya gini, jangan nanti perusahaan A bilang ini penyakit kritis, perusahaan B bilang ini bukan. Kan akhirnya jadi berbeda nih kondisinya, variabelnya akan berbeda. Oh, berarti variabel harus ditentukan secara industri dong? Menurut saya harusnya seperti itu. Karena dalam pengalaman saya, ada perusahaan asuransi bisa punya definisi penyakit kritis yang berbeda-beda. Yang ini disebut penyakit kritis, yang ini enggak. Gitu. Tapi di tempat yang lain, oh ini masuk. Gitu. Nah ini kan harus punya across the board mesti sama. Ujungnya sebenarnya Bu, kalau ada perbedaan-perbedaan seperti ini, ada yang bisa pakai co-sharing, ada tidak. Tadi saya bilang, salah satu PR penting di industri kita adalah sebenarnya punya data yang sama. Itu yang sulit. Karena gini, kalau tiba-tiba saya datang ke asuransi, itu minta, tolong saya diasuransikan. Mungkin dicek, Bapak pernah klaim nggak? Gitu. Asuransi nggak bisa cek loh. Saya pernah klaim apa tidak? Kalau saya bohong, bohong. Kalau saya bohong, misalnya saya bilang, enggak, saya nggak pernah klaim gitu. Iya, membuka saya udah polis baru, tapi udah pernah klaim sebelumnya. Akhirnya kan harganya berbeda. Nah, maksudnya pengelolaan data yang tepat itu jadi asuransi di end of the day kan aktuaria Bu ya. Cara menghitungnya harus dengan kita menghitung matematikanya Bu sih. Oh, berarti memang asuransi tidak punya, maksudnya tidak ada record itu terhadap orang tersebut gitu ya? Kan sekarang beda-beda sendiri-sendiri maksudnya. Masing-masing dikelola sendiri, sendiri, begitu. Nah ini yang diharapkan kalau bisa nanti across the board bisa sama ya, ada yang saya tahu nih, gitu. Memang cuma jadi ada isu lagi soal pelindungan data pribadi dan segala macam. Nah ini harus ada, makanya mungkin OJK belum sampai ke situ, tapi pemikiran kita nampaknya harus dipikirkan juga nanti sampai ke sana. Kan saya juga nggak mau data pribadi saya dibuka ke seluruh 78 industri. Perusahaan asuransi tahu begitu. Nah hal-hal seperti ini yang nampaknya kita perlu nanti pikiran lebih lanjut. Begitu. Ini akan lebih mempersulit bisnis atau seperti apa nih Pak kalau dari teman-teman di pelaku industri? Atau justru malah dikasih ruang gitu dalam penentuan mungkin produk gitu terkait hal ini? Sebenarnya sih seperti itu. Cuman kan akhirnya gini ya, yang kita harus gini, industri asuransian tuh mau melayani Indonesia. Itu kita komit untuk itu. Memang menjadi isu apakah kemudian masyarakat Indonesia merasa terlayani, itu poinnya. Nah, knowing dalam pengalaman kita selama beberapa tahun terakhir ini, memang nampaknya kita harus punya suara yang sama nih, industri maksudnya. Nah, suara yang sama itu sebenarnya bergantung dari data yang sama. Gitu kan, supaya kita punya persepsi yang sama tentang tadi penyakit kritis itu apa sih? Ya sebut kecelakaan seperti apa sih? Hal-hal seperti itu. Jadi, sehingga perilaku, ujungnya tadi, kan utilisasi tadi, utilisasi kan berhubungan dengan perilaku juga. Nah ini nampaknya bisa kita kemudian manage lah. Kita nggak bisa mungkin atur seluruh Indonesia, tapi kita mungkin bisa manage sehingga secara industri kita tetap profitable, tapi kita bisa melayani dengan layanan yang baik.